Bayangkan sebuah kota yang berdiri di atas sumpah kuno, dijaga gunung dan kabut, namun diuji oleh keserakahan manusia sendiri. Magelang bukan sekadar nama di peta, melainkan rahasia besar yang berdenyut di dalam tanahnya, menunggu satu kesalahan kecil untuk kembali bangkit dan menuntut harga. Jauh sebelum nama Magelang dikenal dan dicatat dalam lembaran sejarah Jawa, wilayah ini hanyalah bentangan tanah sunyi yang terkurung oleh lingkar gunung dan kabut abadi. Pegunungan menjulang bagai tembok raksasa alam, seolah sengaja menutup kawasan tersebut dari dunia luar. Setiap pagi, kabut tebal turun perlahan, menelan pepohonan dan lembah, menciptakan suasana hening yang menyesakan sekaligus sakral. Tidak ada tanda peradaban besar, hanya keheningan yang berbicara melalui desir angin dan gemerisik dedaunan tua. Meski tampak sunyi dan terlupakan, tanah di wilayah ini dikenal sangat subur. Rumput tumbuh lebat tanpa ditanam, pepohonan menjulang kokoh, dan air mengalir jernih dari mata air tersembunyi. Namun kesuburan itu menyimpan rasa ganjil, seolah ada beban tak terlihat yang menekan bumi. Para pengelana yang singgah kerap mengaku tubuhnya terasa berat, langkahnya melambat, dan napasnya tertahan tanpa sebab yang jelas. Tanah ini memberi kehidupan, namun juga menguji keberanian siapapun yang menginjakannya. Kesaksian demi kesaksian menyebutkan adanya getaran halus yang muncul saat malam tiba. Bukan gempa, bukan pula suara alam biasa, melainkan denyut aneh dari dalam bumi. Getaran itu sering disertai hawa dingin menusuk dan perasaan diawasi oleh sesuatu yang tak tampak. Banyak orang percaya, wilayah ini bukanlah tanah kosong, melainkan ruang yang dihuni kekuatan lama, penjaga alam yang telah ada jauh sebelum manusia mengenal nama dan batas wilayah. Penduduk dari daerah sekitarnya memilih menjaga jarak. Mereka menyebut kawasan ini sebagai tanah yang tidak mau disentuh sembarangan. Cerita turun-temurun berkembang tentang orang-orang yang nekat bermalam di sana lalu pulang dengan wajah pucat, pikiran kacau, bahkan ada yang tak pernah kembali. Tak ada bukti tertulis, namun ketakutan itu hidup dari generasi ke generasi, menjadikan wilayah ini seperti luka sunyi dalam peta Jawa kuno. Para tetua desa percaya, tanah tersebut menyimpan rahasia besar yang belum waktunya dibuka. Konon, bumi di sana sedang menunggu, bukan menolak manusia, melainkan menanti sosok yang tepat, pemimpin yang mampu membaca kehendak alam dan menyelaraskan kekuatan lahir dan batin. Selama sosok itu belum datang, tanah ini akan tetap terbungkus kabut, sunyi, dan penuh tanda tanya. Dan di tengah keheningan itulah, takdir mulai bergerak perlahan. Tanah yang tampak diam sesungguhnya sedang mempersiapkan dirinya untuk perubahan besar. Babak baru sejarah Jawa Tengah belum ditulis, namun fondasinya telah tertanam kuat di bumi yang sunyi ini. Sebuah kisah besar akan segera dimulai, berawal dari tanah yang menunggu untuk dibangkitkan. Keheningan tanah sunyi yang selama ini terjaga mulai terusik ketika rombongan asing terlihat mendekat dari kejauhan. Debu tipis mengepul di antara kabut pagi, menandakan langkah manusia yang tak biasa. Berita tentang kedatangan rombongan itu segera menyebar dari mulut ke mulut di wilayah sekitar. Bukan rombongan pedagang, bukan pula pengembara biasa, melainkan iring-iringan kerajaan yang membawa panji, pusaka, dan wibawa kekuasaan. Di barisan terdepan, berjalan seorang tokoh yang auranya langsung mencengkeram suasana. Ia adalah Raja Sanjaya, penguasa Mataram kuno yang dikenal sakti, bijaksana, dan memiliki kepekaan batin tinggi. Langkahnya mantap meski tanah terasa berat, seolah ia sudah memahami bahwa bumi yang dipijaknya bukan tanah biasa. Tatapannya tajam, menyapu kabut dan pegunungan yang mengurung wilayah tersebut seperti benteng alam ciptaan para dewa. Para pengikutnya mulai merasakan keganjilan sejak memasuki kawasan itu. Kuda-kuda menjadi gelisah, burung-burung mendadak senyap, dan angin bertiup tidak menentu. Beberapa prajurit merasakan dada sesak dan kepala pening. Namun Raja Sanjaya justru menghentikan langkahnya. Ia menutup mata sejenak, menarik napas panjang, lalu berkata pelan bahwa tanah ini bernapas dan sedang menguji siapapun yang datang tanpa kesiapan batin. Menurut catatan lisan para abdi setia, Raja Sanjaya telah lama mencari tempat yang tepat untuk membangun pusat kekuatan baru. Bukan sekadar wilayah strategis, melainkan tanah yang memiliki ikatan spiritual kuat dengan alam dan langit. Isyarat itu datang berulang kali dalam tapa dan semedinya, tentang tanah yang tertutup kabut, dikelilingi gunung, dan menyimpan kekuatan lama yang belum dibangkitkan. Saat rombongan memasuki jantung wilayah tersebut, kabut semakin tebal. Matahari seolah enggan menembus langit. Beberapa prajurit mulai diliputi rasa takut yang tak beralasan.
Ada yang bersumpah melihat bayangan bergerak di antara pepohonan, ada pula yang mendengar suara bisikan halus memanggil nama mereka. Namun Raja Sanjaya tidak menunjukkan rasa gentar sedikit pun. Ia turun dari tunggangannya dan berdiri menapak langsung di tanah lembab itu. Saat telapak kakinya menyentuh bumi, angin berputar lebih kencang, dedaunan bergetar, dan udara terasa semakin berat. Raja Sanjaya berlutut, menyentuhkan tangannya ke tanah, seolah berbicara langsung dengan roh penjaga bumi. Momen itu disaksikan dalam diam oleh seluruh rombongan. Dalam keheningan tersebut, Raja Sanjaya menyatakan niatnya dengan suara tegas namun penuh hormat. Ia tidak datang untuk menaklukkan, melainkan menyelaraskan. Tidak untuk merusak, melainkan membangkitkan. Niat itu menggema di antara pepohonan dan gunung, seakan dijawab oleh alam itu sendiri. Kabut perlahan bergerak, membuka sedikit pandangan ke langit. Namun ujian belum berakhir. Malam itu, rombongan memutuskan bermalam di tepi wilayah. Saat api unggun menyala, suasana justru terasa makin mencekam. Api berkelip tidak stabil. Suara binatang malam terdengar lebih dekat, dan hawa dingin menusuk tulang. Beberapa prajurit jatuh sakit, seolah tubuh mereka ditolak oleh tanah yang belum sepenuhnya menerima kehadiran manusia. Raja Sanjaya menyadari bahwa kedatangannya telah membangunkan sesuatu yang lama tertidur. Kekuatan lama itu tidak marah, namun waspada. Tanah ini menuntut pembuktian, bukan dengan senjata, melainkan dengan pengorbanan dan keteguhan batin. Sang Raja tahu, langkah selanjutnya akan menentukan apakah wilayah ini akan tetap menjadi tanah sunyi, atau berubah menjadi pusat peradaban besar. Dan di bawah langit yang gelap, di antara kabut dan gunung yang bisu, takdir Magelang mulai berputar. Kedatangan Raja Sanjaya bukanlah akhir dari kesunyian, melainkan awal dari pertarungan antara kehendak manusia dan kehendak alam, sebuah babak yang akan mengguncang sejarah Jawa selamanya. Pagi belum sepenuhnya merekah ketika Raja Sanjaya memerintahkan rombongan memasuki wilayah terdalam dari tanah sunyi itu. Di hadapan mereka terbentang hutan lebat yang nyaris tak tersentuh manusia. Pepohonan tua berdiri rapat, akar-akar menjalar seperti urat raksasa yang mencengkeram bumi. Cahaya matahari terpecah oleh dedaunan tebal, menciptakan bayang-bayang panjang yang bergerak perlahan, seolah hidup dan mengawasi setiap langkah. Langkah demi langkah terasa semakin berat. Udara di dalam hutan berbeda, lebih dingin, lembab, dan menekan dada. Beberapa prajurit mulai melaporkan pendengaran aneh. Suara langkah yang tidak terlihat, desahan napas di antara semak, dan bisikan lirih yang tak bisa dimengerti bahasanya. Hutan ini seakan menolak kehadiran manusia, terutama mereka yang datang membawa kekuasaan. Tak lama berselang, peristiwa ganjil mulai terjadi. Seorang prajurit tiba-tiba terjatuh tanpa sebab. Tubuhnya gemetar dan matanya kosong menatap langit yang tertutup dedaunan. Saat ditolong, ia berteriak histeris, mengaku melihat sosok tinggi berwarna hitam berdiri di balik pohon, menatapnya tanpa wajah. Ketakutan menyebar cepat, merayap seperti racun di antara barisan pasukan. Raja Sanjaya segera menghentikan perjalanan. Ia menyadari bahwa mereka telah memasuki wilayah yang dijaga oleh kekuatan tak kasat mata. Menurut kepercayaan leluhur Jawa, hutan-hutan tua bukan sekadar kumpulan pohon, melainkan kerajaan lain, alam halus yang memiliki hukum dan penguasa sendiri. Melanggar tanpa izin berarti menantang kehancuran. Ketika senja turun, suasana semakin mencekam. Kabut tipis naik dari tanah, melilit batang-batang pohon dan menyusup ke antara tenda-tenda prajurit. Api unggun sulit menyala, dan ketika berhasil, apinya berkedip tak wajar, seolah hendak padam oleh hembusan napas tak terlihat. Suara lolongan jauh terdengar bersahut-sahutan, namun tidak satupun hewan terlihat. Malam itu, beberapa prajurit dilaporkan menghilang. Tidak ada teriakan, tidak ada jejak perlawanan. Mereka seolah ditelan hutan dalam senyap. Pencarian dilakukan hingga ke sudut-sudut hutan. Namun yang ditemukan hanyalah bekas pijakan kaki yang berhenti mendadak, seakan tubuh mereka lenyap begitu saja. Ketakutan kini berubah menjadi kepanikan. Para tetua dan pendamping spiritual kerajaan menyimpulkan satu hal. Para penjaga alam telah terbangun sepenuhnya. Mereka marah karena wilayah suci ini dimasuki tanpa ritual pembuka. Tanah yang sejak lama tertidur kini terusik oleh ambisi manusia, meski niatnya belum tentu jahat. Alam menuntut penghormatan, bukan sekadar keberanian. Raja Sanjaya berdiri di tengah perkemahan. Wajahnya tenang namun matanya menyimpan kewaspadaan tinggi. Ia tahu,
Kekuatan yang mereka hadapi bukan musuh yang bisa dilawan dengan senjata. Pedang dan tombak tak berarti apa-apa bagi makhluk yang tidak terikat oleh raga. Yang dibutuhkan adalah kebijaksanaan dan keberanian spiritual. Dalam keheningan malam, Raja Sanjaya melakukan semedi singkat. Ia duduk bersila di atas tanah hutan, membiarkan dingin meresap ke tubuhnya. Ia memanggil leluhur, memohon izin, dan menyatakan kembali niat sucinya. Angin mendadak berhenti. Suara hutan perlahan mereda, seakan alam sedang mendengarkan. Namun ketenangan itu bukan tanda kemenangan, melainkan peringatan terakhir. Hutan telah memberi sinyal. Jika Raja Sanjaya ingin melanjutkan, ia harus memberikan bukti nyata atas kelayakannya. Ujian berikutnya tidak akan sekadar menakut-nakuti, melainkan menentukan hidup dan mati. Dan di balik pepohonan tua itu, sesuatu sedang menunggu saat yang tepat untuk menampakkan diri. Pagi hari datang tanpa kehangatan. Matahari terbit pucat di balik kabut yang belum sepenuhnya pergi, seolah langit sendiri masih ragu menyaksikan apa yang akan terjadi. Setelah malam penuh ketegangan dan hilangnya para prajurit, Raja Sanjaya menyadari bahwa waktu untuk menunggu telah berakhir. Tanah dan hutan ini menuntut jawaban, dan jawaban itu harus diberikan hari itu juga. Raja Sanjaya memerintahkan seluruh rombongan berkumpul di sebuah tanah lapang di tepi hutan terlarang. Di tempat itu, bumi terasa lebih keras, udara lebih berat, dan suasana jauh lebih sunyi dari sebelumnya. Bahkan burung-burung enggan bersuara. Para pendamping spiritual kerajaan memahami bahwa inilah titik pertemuan antara dunia manusia dan kekuatan lama yang menjaga wilayah ini. Dari balik kain pusaka kerajaan, Raja Sanjaya mengeluarkan tombak sakti yang selama ini hanya digunakan pada momen paling genting. Tombak itu bukan senjata biasa. Ia diwariskan turun-temurun, diakini ditempa dengan doa, tapa, dan restu leluhur. Ujungnya berkilau meski cahaya matahari redup, seakan menyimpan energi yang hidup. Sebelum bertindak, Raja Sanjaya berdiri tegak dan menyampaikan sumpahnya di hadapan langit dan bumi. Ia menyatakan bahwa niatnya bukan untuk merampas, melainkan membangun, bukan untuk menguasai, melainkan menyelaraskan. Suaranya menggema di lapangan sunyi itu, memantul ke dinding hutan dan gunung yang mengurung wilayah tersebut. Saat tombak itu diangkat, angin tiba-tiba berhembus kencang. Kabut berputar liar, dedaunan beterbangan, dan langit yang semula pucat berubah gelap dalam hitungan detik. Awan hitam berkumpul cepat, menandakan murka alam yang selama ini tertahan. Beberapa prajurit berlutut ketakutan, sementara yang lain memejamkan mata, tak sanggup menyaksikan. Dengan satu hentakan penuh keyakinan, Raja Sanjaya menancapkan tombak pusaka itu ke tanah. Seketika bumi bergetar hebat. Suara gemuruh muncul dari dalam tanah, seperti raungan makhluk raksasa yang terbangun dari tidur panjangnya. Petir menyambar langit, disusul hujan deras yang turun tiba-tiba, membasahi tanah kering yang telah lama menunggu sentuhan. Namun yang terjadi selanjutnya jauh lebih mengejutkan. Di sekitar tombak, tanah yang semula keras mulai merekah, lalu berubah lembut dan basah. Air jernih menyembur dari celah-celah bumi, mengalir deras seperti mata air baru yang lahir dari rahim alam. Bau tanah basah memenuhi udara, membawa rasa segar yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Hutan yang sebelumnya gelap dan menakutkan perlahan mereda. Angin berhenti mengamuk, hujan berubah menjadi rintik tenang, dan langit mulai membuka celah cahaya. Para pendamping spiritual merasakan getaran yang berbeda, bukan lagi penolakan, melainkan penerimaan. Seolah para penjaga alam telah mendengar sumpah Raja Sanjaya dan mengakuinya. Raja Sanjaya berlutut di hadapan tombak yang masih tertancap, tubuhnya basah oleh hujan dan keringat. Ia tahu, tindakan barusan bukan sekadar simbol keberanian, melainkan pertaruhan nyawa dan nasib kerajaan. Jika niatnya tidak murni, tanah ini akan menelannya hidup-hidup. Namun kenyataan berkata lain, bumi menjawab dengan kehidupan. Hari itu menjadi saksi perubahan besar. Murka langit telah reda, dan tanah sunyi yang selama ini menolak kini mulai membuka dirinya. Namun semua yang hadir memahami satu hal, ini bukan akhir ujian. Ini adalah pengakuan awal. Tanah ini telah bangun, dan dengan kebangkitannya, sejarah baru Jawa akan segera ditulis dengan darah, doa, dan cahaya. Usai peristiwa dahsyat penancapan tombak sakti, suasana tanah itu berubah drastis. Kabut yang selama ini menggantung tebal perlahan terangkat, membuka pandangan ke arah pegunungan yang mengelilingi wilayah tersebut. Cahaya matahari menembus celah awan,
menyinari tanah basah yang kini tampak lebih hidup. Bagi para saksi mata, perubahan itu terasa seperti napas pertama sebuah dunia yang baru dilahirkan. Tanah yang sebelumnya keras dan berat kini menjadi lembut dan subur. Air mengalir jernih dari mata-mata air yang baru muncul, membelah tanah dan mengalir tenang menuju lembah. Para prajurit yang semula diliputi ketakutan merasakan tubuh mereka kembali ringan, seolah beban tak kasat mata telah diangkat dari pundak mereka. Wilayah yang dahulu menolak kini mulai menerima kehadiran manusia. Raja Sanjaya berdiri memandang perubahan itu dalam diam panjang. Ia menyadari bahwa apa yang terjadi bukanlah kebetulan, melainkan jawaban langsung dari alam dan langit. Dalam keheningan tersebut, sang raja mengucapkan kata-kata yang kelak akan dikenang sepanjang masa. Ia menyebut tanah ini sebagai Magelang, sebuah ungkapan yang bermakna mengubah kegelapan menjadi terang. Menurut para pendamping spiritual kerajaan, kata Mage melambangkan perubahan besar, sementara Lang berarti terang atau cahaya. Gabungan keduanya menjadi simbol kebangkitan. Sebuah tempat yang dulunya diselimuti kegelapan, kini bersinar karena niat suci dan keberanian. Nama itu bukan sekadar sebutan, melainkan doa dan janji bagi masa depan wilayah tersebut. Penyebutan nama Magelang segera menyebar di antara rombongan dan masyarakat sekitar. Mereka yang mendengarnya merasakan getaran emosional yang kuat, seolah nama itu memiliki daya hidup sendiri. Beberapa tetua desa bahkan mengaku merasakan hawa hangat mengalir di dada mereka saat nama itu diucapkan pertama kali. Tanah ini tidak lagi anonim. Ia kini memiliki identitas dan tujuan. Perubahan alam terus berlanjut dalam hari-hari berikutnya. Tanaman liar tumbuh semakin subur. Hewan-hewan kembali bermunculan, dan suara burung terdengar lebih ramai dari sebelumnya. Hutan yang dahulu angker kini terasa lebih bersahabat, meski tetap menyimpan aura sakral yang mengingatkan manusia untuk tidak bertindak sewenang-wenang. Namun Raja Sanjaya mengingatkan bahwa pemberian nama bukan berarti ujian telah berakhir. Nama Magelang justru membawa tanggung jawab besar. Tanah yang telah menerima manusia akan menuntut keseimbangan. Jika dilanggar, cahaya bisa kembali menjadi kegelapan. Peringatan itu dicatat kuat oleh para pengikutnya. Sebagai penanda awal peradaban, Raja Sanjaya memerintahkan pendirian penanda suci di sekitar bekas tombak sakti. Tempat itu dijaga dan dihormati, tidak boleh dirusak atau diinjak sembarangan. Ia menjadi titik pusat spiritual, tempat manusia diingatkan akan perjanjian tak tertulis antara mereka dan alam. Malam pertama setelah penamaan Magelang berlangsung dalam ketenangan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Tidak ada suara jeritan hutan, tidak ada bisikan mencekam. Hanya angin lembut dan cahaya bulan yang memantul di permukaan air baru. Bagi banyak orang, malam itu menjadi bukti bahwa tanah ini benar-benar telah berubah. Namun di balik kedamaian itu, sejarah belum selesai menulis jalannya. Nama Magelang telah lahir, tetapi masa depan wilayah ini masih akan diuji oleh waktu, manusia, dan kekuasaan. Cahaya telah dinyalakan, namun untuk menjaganya tetap menyala, akan dibutuhkan pengorbanan yang lebih besar lagi. Meski nama Magelang telah dikumandangkan dan tanah menunjukkan tanda-tanda penerimaan, ketenangan itu ternyata bersifat sementara. Beberapa hari setelah perubahan besar tersebut, alam kembali menunjukkan wajahnya yang lain. Hujan turun tanpa henti, sungai-sungai kecil meluap, dan tanah yang baru pulih mendadak berubah licin dan rawan longsor. Seakan alam hendak menguji apakah manusia benar-benar layak menempati wilayah yang baru bangkit ini. Pagi hari yang biasanya cerah kini diselimuti langit kelabu. Angin berhembus membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Penduduk sekitar mulai dilanda kekhawatiran. Takut cahaya yang baru menyala akan segera padam. Beberapa tanaman layu mendadak, hewan ternak gelisah, dan bisikan ketakutan kembali terdengar di antara tenda-tenda perkemahan. Tak berhenti di situ, wabah penyakit mulai menyebar secara perlahan. Prajurit dan warga jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Tubuh mereka lemas, demam tinggi, dan mata sayu seolah kehilangan semangat hidup. Para tabib kerajaan kewalahan, ramuan demi ramuan dicoba namun hasilnya tak kunjung nyata. Magelang kembali berada di ambang kegelapan. Raja Sanjaya memahami bahwa ujian ini bukan serangan, melainkan tuntutan terakhir. Alam meminta bukti tertinggi, bukan kekuatan, bukan pusaka, melainkan pengorbanan batin. Tanpa ragu, sang raja mengumumkan akan melakukan tapa brata, sebuah laku spiritual tertinggi yang mempertaruhkan raga dan nyawa demi keseimbangan semesta. Di sebuah tempat sunyi dekat pusat tanah suci,
Raja Sanjaya duduk bersila di atas tanah basah. Ia menanggalkan segala simbol kekuasaan, mahkota, jubah, dan senjata. Selama berhari-hari, ia tidak makan, tidak minum, dan tidak berbicara. Hanya doa, napas, dan tekad yang menjadi penghubungnya dengan alam dan para leluhur. Hari demi hari berlalu, tubuh Raja Sanjaya semakin lemah. Wajahnya pucat, bibirnya kering, dan napasnya tersengal. Namun batinnya justru semakin kuat. Dalam tapa itu, ia menyaksikan penglihatan tentang masa lalu tanah ini, tentang kekuatan lama, pengkhianatan manusia, dan sumpah penjaga alam yang tak boleh dilanggar. Di luar tempat tapa, keadaan semakin genting. Hujan dan angin terus menggila, wabah semakin meluas, dan harapan masyarakat mulai runtuh. Banyak yang bertanya-tanya apakah pengorbanan sang raja cukup untuk menenangkan alam. Namun tak seorang pun berani menghentikan tapa itu, karena mereka tahu inilah pertaruhan terakhir. Pada hari ketujuh, sesuatu yang tak terduga terjadi. Angin mendadak berhenti. Langit yang gelap perlahan terbuka, dan cahaya matahari menembus awan dengan sinar yang lembut. Hujan reda seketika, dan udara terasa hangat untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Alam seolah menarik napas panjang. Raja Sanjaya membuka matanya perlahan. Meski tubuhnya hampir roboh, senyum tipis terukir di wajahnya. Ia tahu, tapa berata itu telah diterima. Di saat yang sama, para prajurit melaporkan bahwa orang-orang sakit mulai menunjukkan tanda kesembuhan. Demam turun, napas kembali stabil, dan semangat hidup perlahan pulih. Ujian besar telah dilewati, namun bekasnya akan selalu diingat. Magelang bukan hanya tanah yang diberkahi, tetapi tanah yang ditebus dengan penderitaan dan pengorbanan. Cahaya yang menyala kini lebih kuat, namun juga lebih mahal harganya. Dan semua yang hidup di atasnya diingatkan bahwa keseimbangan alam tak pernah bisa dinegosiasikan. Setelah ujian alam dan tapa berata Raja Sanjaya diterima, perubahan di tanah Magelang terjadi dengan cepat dan nyata. Langit kembali bersahabat, hujan turun dengan teratur, dan matahari bersinar hangat di atas tanah yang telah ditebus dengan pengorbanan. Masyarakat yang sebelumnya hidup dalam ketakutan kini mulai melangkah keluar, menatap wilayah ini dengan harapan baru yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Tanah yang dahulu sunyi dan menolak kini menunjukkan kesuburan luar biasa. Ladang-ladang mulai dibuka, benih-benih ditanam, dan hasilnya mengejutkan banyak pihak. Padi tumbuh lebih cepat, umbi-umbian berkembang subur, dan air dari mata-mata air suci mengalir stabil sepanjang musim. Magelang perlahan berubah menjadi pusat kehidupan yang menjanjikan kemakmuran. Raja Sanjaya kemudian menetapkan wilayah ini sebagai kawasan penting dalam tatanan kerajaan. Namun ia menegaskan bahwa Magelang bukan sekadar pusat kekuasaan, melainkan pusat keseimbangan antara manusia, alam, dan Yang Maha Kuasa. Setiap pembangunan harus didahului doa, setiap penebangan pohon harus disertai izin adat, dan setiap panen harus diiringi rasa syukur. Penduduk dari daerah sekitar mulai berdatangan. Mereka datang bukan hanya untuk menetap, tetapi untuk belajar dan mencari ketenangan batin. Magelang dikenal sebagai tempat yang memberi kehidupan sekaligus pengingat akan batas-batas manusia. Di tanah ini, keserakahan dianggap sebagai dosa terbesar, karena alam telah menunjukkan betapa mahal harga sebuah pelanggaran. Tempat bekas tombak sakti ditancapkan dijaga dengan penuh hormat. Di sanalah upacara-upacara penting dilakukan, mulai dari doa panen hingga ritual penyucian diri. Banyak yang meyakini bahwa titik tersebut menjadi poros spiritual, tempat langit dan bumi pernah berbicara langsung melalui Raja Sanjaya. Aura sakralnya masih terasa kuat, bahkan ketika malam telah larut. Seiring waktu, struktur sosial mulai terbentuk. Para tetua adat, pemuka spiritual, petani, dan penjaga hutan bekerja berdampingan. Tidak ada satu golongan pun yang berdiri lebih tinggi dari yang lain, karena keseimbangan menjadi hukum utama. Magelang tumbuh sebagai peradaban yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga matang secara batin. Kisah tentang tanah yang pernah menelan prajurit dan mengamuk dengan murka alam kini berubah menjadi legenda kebangkitan. Cerita tentang pengorbanan Raja Sanjaya diceritakan dari api unggun ke api unggun, dari generasi ke generasi. Anak-anak tumbuh dengan kesadaran bahwa tanah tempat mereka berpijak bukan hadiah cuma-cuma, melainkan amanah. Para pengelana yang melintas merasakan perbedaan yang mencolok. Jika dahulu dada terasa sesak dan langkah terasa berat, kini Magelang menyambut dengan ketenangan.
Banyak yang mengaku menemukan kejernihan pikiran dan keteguhan hati setelah singgah. Wilayah ini mulai dikenal sebagai tempat pencerahan, bukan lagi sebagai tanah terlarang. Namun Raja Sanjaya tidak pernah membiarkan kejayaan membuat manusia lengah. Ia mengingatkan bahwa setiap peradaban memiliki masa ujian. Jika manusia lupa pada asal-usul cahaya dan kembali pada keserakahan, Magelang bisa kembali menjadi tanah sunyi yang murka. Peringatan itu tertanam kuat dalam aturan dan tradisi yang diwariskan. Magelang kini berdiri sebagai peradaban suci, lahir dari kegelapan, ditebus dengan penderitaan, dan dijaga oleh kesadaran kolektif. Namun sejarah belum selesai. Di balik kemakmuran dan ketenangan, waktu terus berjalan, menyiapkan bab terakhir yang akan menentukan bagaimana tanah ini dikenang hingga akhir zaman. Waktu terus berjalan, namun jejak kelahiran Magelang tidak pernah benar-benar pudar. Tahun demi tahun berlalu, generasi silih berganti, tetapi tanah ini tetap menyimpan denyut sejarah yang sama kuatnya seperti saat pertama kali diterangi cahaya. Peradaban yang tumbuh di atasnya boleh berubah rupa, namun ruhnya tetap berakar pada sumpah, pengorbanan, dan keseimbangan yang pernah ditegakkan. Raja Sanjaya perlahan menjadi sosok legendaris, bukan sekadar raja dalam catatan, melainkan simbol keberanian spiritual. Namanya tidak hanya disebut sebagai pendiri, tetapi sebagai jembatan antara manusia dan alam. Kisah Tapabratanya, tombak saktinya, dan keberaniannya menantang murka langit terus hidup dalam ingatan kolektif masyarakat Magelang. Seiring waktu, Magelang berkembang dan dikenal dengan sebutan Magelang. Nama itu terdengar lebih sederhana, namun maknanya tetap membawa gema masa lalu, tentang perubahan dari kegelapan menuju terang. Di balik kesibukan manusia, pasar, ladang, dan pemukiman, tanah ini tetap menyimpan kesunyian purba yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang peka. Tradisi dan aturan adat yang diwariskan tidak pernah lepas dari satu pesan utama. Hormati alam, karena alam pernah berbicara dengan sangat keras. Setiap ritual, setiap doa, dan setiap perayaan panen selalu mengingatkan kembali pada masa ketika keseimbangan hampir runtuh. Ingatan itu bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menjaga manusia agar tidak lupa diri. Bahkan ketika kerajaan berganti, kekuasaan runtuh, dan zaman berubah, Magelang tetap berdiri sebagai saksi bisu perjalanan panjang Nusantara. Gunung-gunung yang mengelilinginya masih setia menjaga, kabut masih turun di pagi hari, dan tanahnya tetap subur seperti menyimpan janji lama yang tidak pernah dikhianati. Banyak yang percaya, kekuatan lama tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berdiam, mengamati. Selama manusia menjaga niat dan keseimbangan, alam akan memberi kehidupan. Namun jika keserakahan kembali menguasai, tanah ini diyakini mampu mengingatkan, dengan cara yang sama kerasnya seperti di masa silam. Para tetua sering berkata bahwa Magelang bukan kota biasa. Ia adalah pengingat hidup. Setiap langkah di atas tanahnya adalah langkah di atas sejarah yang pernah menuntut nyawa, doa, dan penderitaan. Tidak semua kota lahir dari cahaya. Sebagian harus melewati kegelapan terdalam terlebih dahulu. Di balik bangunan, jalan, dan hiruk-pikuk zaman modern, Magelang tetap menyimpan denyut sakralnya. Ada saat-saat tertentu ketika angin bertiup lebih pelan, kabut turun lebih tebal, dan suasana terasa sunyi tanpa sebab. Pada saat itulah, seolah tanah sedang berbisik, mengingatkan asal-usulnya. Warisan terbesar Magelang bukanlah kejayaan atau kekuasaan, melainkan kesadaran. Kesadaran bahwa manusia hanyalah bagian kecil dari semesta, dan keseimbangan adalah hukum tertinggi yang tidak bisa dilanggar tanpa konsekuensi. Itulah pesan yang ditinggalkan Raja Sanjaya untuk masa depan. Dan selama tanah ini masih dipijak dengan hormat, selama cerita ini masih diceritakan, cahaya Magelang tidak akan pernah padam. Ia akan terus hidup, dalam kabut pagi, dalam doa sunyi, dan dalam sejarah panjang yang menjadikan Magelang lebih dari sekadar nama di peta, melainkan warisan jiwa Nusantara. Seiring berlalunya zaman, kisah Magelang tidak pernah benar-benar menjadi masa lalu. Ia hidup dalam bentuk lain, dalam tutur lisan, dalam keheningan alam, dan dalam kesadaran kolektif masyarakat yang menempati tanah ini. Sejarah boleh menulis ulang nama dan peristiwa, namun ruh yang lahir dari pengorbanan Raja Sanjaya tetap berdenyut di balik setiap lapisan waktu. Magelang tumbuh menjadi kota, mengalami perubahan, pembangunan, dan peradaban modern. Namun di balik aspal dan bangunan, tanahnya masih sama, tanah yang pernah menolak, menguji, lalu menerima manusia dengan syarat keseimbangan.
Banyak yang tak menyadari bahwa setiap langkah di kota ini berpijak di atas sumpah tua yang tidak pernah dicabut. Para tetua masih mengenali tanda-tanda ketika alam mulai berbicara. Kabut yang turun lebih tebal dari biasanya, angin yang mendadak sunyi, atau malam yang terasa lebih berat dari sekadar gelap. Bagi mereka, itu bukan gejala alam semata, melainkan isyarat bahwa tanah sedang mengingatkan manusia akan asal-usulnya. Kisah tentang prajurit yang hilang, hutan yang menelan kesombongan, dan tombak sakti yang membelah murka langit tetap diceritakan, bukan sebagai dongeng penakut, melainkan sebagai pelajaran. Magelang mengajarkan bahwa peradaban tidak lahir dari penaklukan semata, melainkan dari keberanian untuk tunduk pada hukum semesta. Banyak pendatang yang mengaku merasakan ketenangan aneh saat singgah di kota ini. Sebuah rasa teduh yang tidak bisa dijelaskan, seolah ada tangan tak terlihat yang menenangkan batin. Sebagian lain justru merasa gelisah, karena mungkin datang dengan niat yang tidak sejalan dengan ruh tanah ini. Magelang, sejak awal, tidak pernah netral. Jejak Raja Sanjaya tidak selalu tampak dalam bentuk fisik, namun nilai-nilainya terpatri dalam adat dan kebiasaan. Menghormati alam, menjaga keseimbangan, dan memahami batas diri menjadi warisan tak tertulis yang terus mengalir dari generasi ke generasi. Mereka yang melanggarnya, cepat atau lambat, akan dihadapkan pada konsekuensi. Dalam pusaran sejarah Nusantara yang penuh pergolakan, Magelang tetap berdiri sebagai simpul sunyi, tidak selalu menjadi pusat kekuasaan, namun selalu menjadi pusat makna. Kota ini tidak berteriak tentang kejayaannya, tetapi membiarkan tanahnya berbicara bagi mereka yang mau mendengar. Legenda Magelang juga menjadi cermin bagi manusia modern. Di tengah ambisi, eksploitasi, dan lupa diri, kisah ini mengingatkan bahwa alam tidak pernah benar-benar diam. Ia hanya menunggu. Menunggu manusia kembali sadar bahwa cahaya hanya bertahan selama keseimbangan dijaga. Jika suatu hari Magelang terasa berbeda, lebih sunyi, lebih berat, atau lebih dingin dari biasanya, barangkali itu bukan perubahan cuaca. Barangkali itu adalah gema lama yang kembali bergetar, mengingatkan bahwa setiap cahaya bisa redup jika manusia lupa dari mana terang itu berasal. Dan selama kisah ini masih diceritakan, selama tanah ini masih dipijak dengan hormat, warisan Magelang akan terus hidup. Bukan sebagai masa lalu yang mati, melainkan sebagai denyut abadi, penjaga diam yang memastikan Magelang tetap menjadi cahaya yang lahir dari kegelapan, dan tidak pernah kembali ke sana. Memasuki zaman yang disebut modern, Magelang tampak berubah wajah. Jalan-jalan dibuka, bangunan berdiri, dan suara mesin menggantikan sunyi hutan. Namun di balik hiruk-pikuk itu, tanah yang sama tetap ada. Tanah yang pernah bergetar oleh tombak sakti, pernah menelan kesombongan, dan pernah menerima pengorbanan terbesar. Ia diam, tetapi tidak pernah lupa. Beberapa peristiwa aneh mulai kembali dibicarakan secara lirih. Bukan sebagai legenda, melainkan sebagai kejadian yang sulit dijelaskan. Kabut turun terlalu cepat di pagi hari, suara angin berputar di titik-titik tertentu, dan rasa berat yang mendadak menyelimuti mereka yang datang dengan niat merusak. Magelang seolah kembali menguji, kali ini tanpa amarah, namun dengan peringatan. Para tetua adat mengatakan bahwa tanah tidak pernah berhenti mengamati. Ia hanya menunggu manusia lupa. Ketika keseimbangan mulai terganggu, ketika alam dieksploitasi tanpa hormat, getaran lama perlahan muncul kembali. Tidak berupa bencana besar, melainkan isyarat halus yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang peka. Beberapa orang yang bekerja membuka lahan mengaku mengalami mimpi yang sama. Tentang hutan gelap, tentang seorang sosok berdiri diam dengan tombak tertancap di tanah, dan tentang suara yang berkata pelan namun tegas, "Ingat asalmu." Mimpi-mimpi itu tidak menakutkan, tetapi cukup untuk membuat siapapun terbangun dengan keringat dingin. Di tempat bekas pusat spiritual Magelang, suasana masih terasa berbeda. Udara lebih sejuk, langkah terasa lebih pelan, dan suara manusia seakan mengecil dengan sendirinya. Banyak yang tanpa sadar menurunkan suara ketika melintas, seolah ada kesepakatan tak tertulis untuk tetap menjaga hormat pada sesuatu yang lebih tua dari sejarah tertulis. Para sejarawan boleh mencatat Magelang sebagai kota strategis, sebagai wilayah administratif, atau sebagai simpul budaya. Namun bagi tanah itu sendiri, identitasnya jauh lebih dalam. Ia adalah saksi janji manusia, janji yang jika dilanggar, tidak selalu dibalas dengan murka, tetapi dengan kehilangan arah dan ketenangan. Di tengah dunia yang terus berlari, Magelang seperti berdiri setengah langkah di belakang waktu.
Ia tidak menolak kemajuan, tetapi menuntut kesadaran. Seolah berkata bahwa cahaya tidak datang dari pembangunan semata, melainkan dari niat yang bersih dan hubungan yang selaras dengan alam. Legenda Magelang kini tidak lagi hanya hidup dalam cerita api unggun. Ia hidup dalam rasa. Dalam perasaan teduh yang tiba-tiba muncul, atau dalam kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Tanah ini memilih caranya sendiri untuk berbicara. Tidak keras, namun cukup dalam untuk mengguncang batin. Bagi mereka yang mau mendengar, Magelang bukan kota yang bisu. Ia adalah pengingat hidup bahwa sejarah tidak pernah benar-benar berlalu. Ia hanya berubah wujud, menunggu untuk kembali dipahami oleh generasi yang hampir lupa. Dan selama manusia masih berjalan di atas tanah ini, kisah Magelang belum selesai ditulis. Setiap langkah adalah kelanjutan cerita. Setiap pilihan adalah jawaban atas sumpah lama. Karena di Magelang, sejarah tidak tinggal di masa lalu. Ia hidup, mengamati, dan menunggu. Di balik wajah Magelang yang kian ramai dan berkembang, ada kegelisahan halus yang mulai dirasakan oleh sebagian orang. Bukan ketakutan yang nyata, melainkan perasaan bahwa sesuatu sedang bergeser. Tanah yang selama ini memberi ketenangan perlahan menunjukkan tanda-tanda kelelahan, seolah memikul beban zaman yang semakin berat. Pembangunan demi pembangunan mengubah lanskap. Bukit diratakan, aliran air dibelokkan, dan hutan-hutan kecil tersisa sebagai fragmen masa lalu. Banyak yang melihat ini sebagai kemajuan, namun para tetua adat memandangnya dengan mata waspada. Mereka mengingat sumpah lama, bahwa Magelang hanya akan memberi kehidupan selama manusia menjaga keseimbangan. Beberapa kejadian mulai menjadi bahan pembicaraan. Tanah retak di tempat yang tak seharusnya. Mata air menyusut tanpa sebab jelas, dan hasil panen menurun di wilayah tertentu. Tidak ada bencana besar. Namun rangkaian peristiwa kecil itu terasa seperti rangkaian kalimat yang disusun dengan sengaja. Alam sedang berbicara dengan cara yang sangat tenang. Di malam-malam tertentu, suasana Magelang terasa berbeda. Angin berhenti lebih lama dari biasanya. Kabut turun terlalu rapat, dan suara kota mendadak meredam. Mereka yang peka mengaku merasakan tekanan di dada, seolah ruang di sekeliling mereka menyempit. Tanah ini kembali mengingatkan bahwa ia bukan sekadar tempat berpijak. Para tetua berkumpul secara diam-diam. Mereka membicarakan tanda-tanda yang mirip dengan kisah-kisah lama sebelum murka alam terjadi di masa Raja Sanjaya. Perbedaannya, kali ini tidak ada Raja Sakti yang berdiri di garis depan. Yang ada hanyalah manusia modern dengan ambisi besar dan ingatan yang mulai pudar. Nama Magelang kembali disebut dalam doa-doa sunyi. Bukan sebagai legenda, melainkan sebagai peringatan. Mereka percaya bahwa cahaya yang dulu dinyalakan belum padam, tetapi mulai meredup. Bukan karena tanah berubah, melainkan karena manusia semakin jarang menengok ke bawah, ke tempat sumpah itu ditanam. Di beberapa titik, orang-orang melaporkan mimpi yang sama. Tanah retak perlahan, cahaya keluar dari dalam bumi, lalu tertutup kembali oleh bayangan manusia sendiri. Mimpi itu tidak menakutkan, namun menyisakan rasa bersalah yang sulit dijelaskan. Seolah ada pesan yang ingin disampaikan, namun belum sepenuhnya dipahami. Sejarawan mungkin akan mencari penjelasan rasional, sementara ilmuwan meneliti data dan angka. Namun bagi mereka yang hidup dekat dengan tanah ini, jawabannya lebih sederhana. Ketika keseimbangan dilupakan, alam tidak perlu marah. Ia cukup menarik diri, dan manusia akan merasakan kekosongan itu dengan sendirinya. Magelang kini berdiri di persimpangan yang sunyi. Tidak ada ledakan, tidak ada gemuruh langit. Hanya pilihan-pilihan kecil yang terus dibuat setiap hari. Pilihan yang akan menentukan apakah sumpah lama tetap dijaga, atau perlahan dilanggar tanpa disadari. Dan di bawah kaki setiap orang yang melangkah di kota ini, tanah Magelang masih ada. Diam. Menunggu. Karena sejarah telah membuktikan satu hal. Ketika tanah ini akhirnya berbicara dengan lantang, itu berarti manusia telah terlalu lama tidak mendengarkan. Tanda-tanda kegelisahan yang sebelumnya samar kini mulai terasa lebih nyata. Tanah Magelang tidak lagi sepenuhnya tenang, meski belum menunjukkan amarah terbuka. Getaran halus yang dulu hanya dirasakan segelintir orang kini mulai dialami banyak pihak. Langkah terasa lebih berat, udara lebih pengap, dan malam-malam terasa lebih panjang dari biasanya. Pemberitaan dari wilayah sekitar mencatat perubahan kecil namun konsisten. Debit air beberapa mata air utama menurun, sementara hujan turun tidak menentu. Bukan kekeringan, bukan pula banjir besar,
tetapi ketidakseimbangan yang sulit dijelaskan dengan satu sebab. Para ahli menyebutnya fenomena alam biasa. Namun masyarakat yang hidup dekat dengan tanah ini merasakan ada sesuatu yang lebih dalam. Para tetua adat kembali mendatangi titik-titik lama yang dianggap sakral. Mereka tidak membawa sesajen besar atau ritual megah, hanya doa dan keheningan. Di tempat bekas pusat Magelang, mereka merasakan getaran yang sama seperti yang diceritakan leluhur. Getaran yang menandakan bahwa tanah sedang menunggu keputusan manusia. Di sisi lain, roda pembangunan terus berputar. Kepentingan ekonomi, ekspansi wilayah, dan kebutuhan modern bergerak cepat, seringkali tanpa sempat menoleh ke belakang. Inilah titik benturan yang sesungguhnya. Antara ingatan dan ambisi, antara warisan dan kepentingan sesaat. Magelang berdiri tepat di tengah tarikan dua kekuatan itu. Beberapa peristiwa kecil berubah menjadi peringatan keras. Longsoran tanah terjadi di lokasi yang dianggap aman, bangunan retak tanpa gempa besar, dan jalur air berubah arah. Tidak ada korban besar, namun cukup untuk mengguncang keyakinan bahwa semua masih terkendali. Alam tidak berteriak, ia hanya menyela. Masyarakat mulai bertanya, bukan kepada pemerintah atau ahli, tetapi kepada diri mereka sendiri. Apakah mereka masih menjaga sumpah lama? Apakah tanah ini masih diperlakukan sebagai amanah? Atau hanya sebagai objek yang bisa terus dieksploitasi? Pertanyaan-pertanyaan itu menyebar cepat, menimbulkan kegelisahan kolektif. Di tengah suasana itu, muncul suara-suara yang mengingatkan kembali pada kisah Raja Sanjaya. Bukan untuk mengagungkan masa lalu, tetapi untuk mengingat maknanya. Bahwa tanah ini pernah menuntut pengorbanan batin, bukan sekadar keputusan administratif. Dan bahwa keseimbangan tidak pernah bisa dipaksakan. Malam-malam tertentu kembali menghadirkan mimpi yang sama pada banyak orang. Tentang cahaya yang redup di bawah tanah, tentang tombak yang masih tertancap, dan tentang pilihan yang belum diambil. Mimpi itu tidak membawa ketakutan, melainkan tekanan, seolah waktu untuk memilih semakin menipis. Magelang kini berada pada titik yang jarang terlihat dalam sejarah. Titik di mana masa lalu dan masa depan saling menatap. Tidak ada suara langit, tidak ada murka terbuka. Hanya keheningan yang memaksa manusia untuk mendengar suara hati mereka sendiri. Dan disitulah ujian terbesar berada. Bukan apakah tanah akan murka, melainkan apakah manusia masih mampu mendengar sebelum semuanya terlambat. Karena bagi tanah Magelang, pilihan telah lama jelas. Kini, giliran manusia